Mengawali kajian ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih dalam momen bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. As'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum ajma'in minal a'idin wal faizin. Dan saya juga memohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Aman, bil khusus jemaah kajian Rabu malam, jika dalam saya menyampaikan materi ada yang tersayat hatinya dengan kata-kata saya, baik yang disengaja maupun tidak, saya memohon maaf dan keikhlasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang talak besar dan faktor yang membolehkannya. Walau mungkin kajian ini sedikit agak mengulang dari apa yang sudah kita ambil sebelumnya. Talak bain atau talak besar terbagi dua. Talak bain atau talak besar terbagi dua. Yang pertama dibilang talak bain sugro, talak besar tapi masih kecil. Biasanya ini nanti terjadi ketika seorang wanita menyampaikan atau meminta agar suaminya menceraikan dia. Istilah fikihnya khulu, yaitu minta untuk diceraikan. Bang, kelihatannya saya itu udah nggak bisa lagi menahan diri dari perbuatan abang selama ini, jadi saya mohon saya diceraikan saja. Namanya itu khulu, talak bain sugro. Yang kedua adalah talak bain kubro, talak besar dan besar, agung. Artinya talak ini memang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, yang jika hal ini terjadi maka terputuslah dengan total ikatan pernikahan tersebut. Ya, ikatan pernikahan tersebut. Walau bahasanya perempuan itu adalah mantan istri, walaupun mantan tetap si laki-laki tidak ada lagi hubungan dengan dia. Artinya tidak boleh menjenguk dia, tidak boleh berdua-duaan lagi dengan dia, tidak boleh menraktir dia, walau dalam hati masih ada rasa cinta. Ini sudah lagi tidak halal bagi seorang laki-laki. Nah, itu dalam sistem syariat Islam. Ada talak talak kecil atau namanya disebut dengan talak raj'i. Talak ini 1 dan 2. Jika dilontarkan oleh laki-laki, maka si laki-laki masih boleh rujuk kepada istrinya kapanpun dia suka. Jaraknya atau masanya adalah 4 bulan. Kalau selama 4 bulan laki-laki ini dalam keadaan talak raj'i, talak kecil, tidak kembali atau tidak meminta supaya istrinya kembali, maka si perempuan bebas, merdeka, dia boleh menikah dengan siapapun, baik yang 1 ataupun yang 2. Kalau terjadi talak 3, maka wajib cerai. Tetapi penerapannya dalam undang-undang kenegaraan Indonesia sesuai dengan ijtihad oleh para ulama. Maka walaupun si laki-laki berkali-kali melontarkan bahasa, saya talak kamu 3, besok saya talak 3, besok bilang lagi saya talak 3, tetap ini belum berstatus cerai. Ya, belum berstatus cerai. Kenapa? Karena prosedur perceraian ini harus dilalui seperti prosedur pernikahan, yaitu lewat KUA. Artinya dua pasangan ini
belum bisa dinyatakan cerai secara sah kalau belum keluar akta dari pemerintah atau KUA yang menyatakan mereka telah cerai total. Kalau talaknya 1 dan 2, maka masih boleh tidak diajukan ke pengadilan agama. Tetapi kalau sudah talak 3, maka harus diajukan. Kenapa sudah talak 3? Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa walaupun sudah talak 3, selama pemerintah belum mengetok palu dan mengeluarkan akta pernikahan, akta perceraian itu, maka mereka statusnya masih suami istri. Dan ini legal dalam pandangan agama. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi bahasanya walaupun dia sudah talak 3, wahai laki-laki yang sangat ngebet untuk menikahi perempuan itu yang sudah talak 3, tetap masih ada lampu merah. Masih ada lampu merah. Hati-hati, kasusnya banyak. Kasusnya banyak ini terjadi. Di antaranya terjadi oleh sahabat kami, ya. Ketika beliau datang kepada saya, karena saya dianggap teman dekat saya, teman dekat dia bilang begini, Syekh, ane mau nikah lagi. Barakallahu fiik, saya bilang. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Wajar dong saya bertanya, sama siapa? Sama janda. Saya dibilang janda, langsung berubah raut wajah saya. Janda? Cerai mati atau cerai hidup? Saya bilang gitu. Kalau cerai mati mungkin masih lapang-lapang Pak ya. Cerai hidup, waduh, saya udah begitu Pak. Waduh. Saya bilang, sudah nyata cerainya. Baru beliau bilang, dalam pandangan agama sudah nyata. Kenapa? Karena dia sudah hampir setahun tidak dinafkahi. Langsung saya bilang begini, Ustadz, jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Kenapa? Kita sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Artinya bukan saya nikah janda, bukan. Tapi kita udah punya banyak kasus yang datang kepada kita, diceritakan kepada kita, sampai pada kita kasusnya seperti ini. Nah, saya bilang tadi kalau seandainya antum bilang saya mau menikahi anak yang baru tamatan SMA, aneh masih lapang. Oh iyalah, kecil resikonya. Kenapa? Saingannya nggak ada. Tapi antum bilang janda, waduh, yang lain aja Ustaz, saya bilang gitu. Apa kata beliau? Ini sudah jelas, ini udah final, udah cerai. Ustaz, tadi kan antum naik sama aneh, saya bilang gitu. Antum naik sama aneh, gimana pendapat antum? Pendapat aneh Ustaz, jangan nikah janda ini. Qadarullah, beliau ngebet Pak, Bu. Akhirnya menikahlah dengan janda ini sirri. Menikah sirri. Walaupun dihadiri oleh keluarga besar perempuan ini. Saya bilang, saya hanya bisa bilang semoga berkah Ustaz. Tapi hati saya masih mengganjal. Kemudian 4 bulan berjalan, si perempuan hamil. Alamiahnya, naturalnya, kalau pernikahannya bagus, istri hamil bahagia atau sedih? Bahagia dong. Beliau enggak, takut Pak. Mohon maaf ini, saya cuman berpikir aja seperti anak-anak muda itu Pak, yang belum nikah udah hamil. Ya. Ada nggak pacarnya yang mengatakan selamat kamu hamil ya pacarku? Ada. Mereka bahagia atau takut Pak? Takut, nggak ada yang bahagia itu. Qadarullah si perempuan pendarahan dibawa ke rumah sakit, nggak jadi Pak, gugur. Naasnya teman saya senang istrinya keguguran. Astagfirullah. Berjalan waktu,
Qadarullah pernikahan ke bulan ke-9 Pak, terjadi fenomena yang luar biasa. Pas istrinya, perempuan ini, mohon maaf ya saya nggak bilang istrinya ya, pas perempuan ini hamil Pak, datanglah suaminya yang pertama Pak, datang pulang ke rumah Pak. Coba kira-kira Pak, laki-laki ini kalau mau bersenggama sama perempuan ini masih halal nggak? Itu betul, masih betul. Karena masih status istrinya dalam pandangan agama, dalam pandangan undang-undang, dan undang-undang dibenarkan dalam agama. Lalu perempuan ini nelpon teman saya, Mas, mantan suami saya kata begitu, datang dalam keadaan hamil Pak. Wah itu Pak, betul Pak, saya melihat hal yang begitu luar biasa, ketidaknyamanan, ketidaktenangan hidup dari teman saya ini. Kemudian kehamilan teman perempuan ini yang kedua atau yang ketiga itu dipertahankan, qadarullah gugur lagi Pak. Pas gugur Pak, seneng dia Pak. Apa yang terjadi? Suami pertama perempuan itu tidak lagi pergi dari rumah itu Pak. Artinya Pak, menetap di rumah itu. Baru dalam keadaan seperti ini, datanglah teman saya ke rumah saya. Baru bilang sama saya begini, Syekh, apa yang antum bilang kemarin semuanya terbukti depan mata saya. Saya bilang, aneh nggak tahu kalau itu akan terjadi, tapi pengalamannya mengatakan demikian. Jangan pernah menikahi perempuan masih berstatus istri orang lain dalam pandangan undang-undang. Walaupun kita agamis banget, walaupun kita orang ahlul Quran, tetap rambu-rambunya harus dijaga. Bahaya. Nah makanya dalam hal ini, ketika ada terjadi talak 1, talak 2, maka ini belum status cerai. Bahkan walaupun jatuh talak 3 sekalipun, belum berstatus cerai selama pengadilan agama belum mengetok palu dan mengeluarkan akte perceraian tersebut. Dan hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya semua kasus perceraian di Indonesia dilaporkan ke pengadilan agama, maka pengadilan agama Pak, insya Allah buka 24 jam. Dan kasus perceraian di Indonesia ini hampir menyentuh angka 210.000, hampir menyentuh angka 210.000 kasus Pak. Dan kasus perceraian yang paling banyak terjadi adalah mereka yang nikah muda atau nikah karena kecelakaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa beberapa faktor yang membolehkan si istri atau perceraian kubro itu terjadi. Atau ada beberapa faktor yang menyebabkan talak itu boleh dijatuhkan. Di antaranya adalah talak karena suami tidak memberi nafkah. Kalau ada suami yang tidak memberi nafkah, baik nafkah lahir ataupun batin. Ya, batin dalam arti yang mungkin kita pahami selama ini lah Pak, walaupun sebenarnya itu nafkah lahir namanya itu. Maka si suami pihak istri atau pengadilan agama boleh memutuskan perceraian di antara mereka.
Maka untuk mengurangi resiko ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik perempuan ataupun pihak perempuan harus cerdas dalam memilihkan calon suami anak. Terkadang cinta-cinta masa muda itu sering sekali menjebak dan membutakan banyak orang. Sehingga nggak jarang seorang perempuan itu sangat tertarik pada laki-laki yang dia anggap tulus, Pak. Misalnya ada laki-laki bilang, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya cinta untukmu, cinta saya lah bekal satu-satunya untuk melamarmu. Ternyata betul, Pak. Perempuan ini tidak punya apa-apa, cuma punya cinta. Laki-laki ini tidak punya apa-apa, cuma punya cinta. Nikah mereka 1 bulan gak kuat, Pak. Kenapa? Gak ada lagi yang mau dimakan. Kenapa? Laki-lakinya udah jujur. Apa katanya? Tidakkah selama aku katakan kepadamu bahwasanya aku tidak punya apapun kecuali cinta. Ternyata benar, gak punya pekerjaan, gak punya tabungan, gak punya uang, hanya punya cinta. Makan tuh cinta. Maka harus cerdas Bapak Ibu. Kita khusus bapak-bapak sebagai wali ataupun ibu-ibu, jangan pernah mengasih standar tinggi sama anak. Nak, nikahi yang mapan, nikahi yang sudah mapan. Yang sudah mapan itu yang sudah teruji, ya. Nikah istrinya bahagia, punya anak, makan semua, ini namanya mapan. Apalagi punya istri 2, udah mapan. Maka kalau cari yang mapan, cari yang punya istri 2. Bukan begitu standarnya. Standarnya adalah kita cari laki-laki yang mampu memperjuangkan anak kita ini bisa menjadi ibu yang baik, bukan yang mapan. Ya, banyak sana koruptor yang mapan itu. Bukan yang mapan, tapi cari kriteria yang terbaik. Kemudian talak boleh dijatuhkan jika adanya faktor bahaya. Imam Malik berpendapat istri boleh meminta hakim menceraikan dirinya dari suaminya dengan mengaku suami membahayakan dirinya dengan sesuatu yang membuat dirinya tidak lagi mampu hidup bersamanya. Misalnya istrinya ini dikerdilkan sama dia. Pas datang ke tempat suami, dia bilang, nggak usah suruh dia, nggak bisa apa-apa dia tuh. Masa air aja gosong, misalnya. Nyuci nggak becus, nggak usah, jangan. Kalau terjadi seperti ini, namanya membahayakan marwah istri. Yang seharusnya suami bisa mengangkat marwah suami istrinya. Bahkan walaupun istrinya orang yang tidak berar sekalipun, dia mampu memuliakan istrinya. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya. Ini kalau istri orang bisa diperlakukan baik, istri sendiri nih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Misalnya suami suka memukulnya, mencaci, menyakiti dengan cara apapun yang tidak sanggup diterima, atau memaksanya melakukan perbuatan atau perkataan mungkar. Jika pengakuan istri ini terbukti benar atau suami mengakuinya dan cara menyakiti yang dilakukan suami tidak lagi dapat mempertahankan kebersamaan mereka, sebagaimana yang terjadi pada pasangan-pasangan lain, lalu hakim tidak dapat mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak bain kepada kedua mempelai ini. Yang ketiga, talak karena ketidakjelasan keberadaan suami. Misalnya ada suami yang pergi merantau, baik merantaunya dalam negeri ataupun luar negeri. Setelah merantau tidak ada kabar, tidak mengirim pesan, 1 tahun, 2 tahun, maka dalam hal ini pemerintah
boleh untuk menjatuhkan talak di antara mereka. Yang mana hal ini juga secara detail jika kepergian suami tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Yang kedua, kepergian suami membahayakan istri. Yang ketiga, suami pergi keluar daerah yang menjadi tempat tinggal istri. Yang keempat, bahaya yang dialami istri karena kepergian suami lebih dari 1 tahun. Ya. Dulu bulan 1 atau bulan Januari yang lalu saya umroh bersama seorang ibu dan dia bawa anak perempuannya. Lalu anak perempuannya datang ke saya, Ustadz, boleh nggak saya mengumrohkan ayah saya? Tapi saya nggak kenal ayah saya. Waktu itu saya agak piktor, Bu, Pak. Agak piktor. Maksudnya gimana, Mbak? Saya bilang gitu. Jadi kata ibu saya, ayah saya itu menghilang sejak saya kecil. Jadi sekitar umur 2 tahun ayahnya menghilang. Dicari udah nggak dapat. Bertahun-tahun dicari tidak dapat. Ada yang mengatakan beliau dihilangkan sama orang karena dendam dan sebagainya, dihilangkan. Sampai sekarang tidak ketemu. Baik bekasnya, jenazahnya, dan nggak ketemu. Baru tanya sama saya, boleh nggak saya mengumrohkan ayah saya? Ya boleh-boleh saja, saya bilang gitu. Kan ibu sudah kenal ayah. Nah, artinya kalau terjadi kehilangan, suami hilang, pergi, maka dalam hal ini hakim boleh menjatuhkan talak kepada kedua pasangan tersebut. Saya pernah menceritakan, kami punya kakak kelas orang Padang. Qadarullah Allah uji beliau. Allah uji pas pergi ke Libya belajar. Qadarullah beliau kekuatan menghafal pelajaran kurang. Jadi setiap tahun gagal. Saya hitungannya 4 tahun di atas beliau. Beliau 4 tahun, saya baru masuk. Gara-gara gagal sampai satu kelas sama saya. 4 tahun, Pak. Nah, pulang pas terjadi pulang karena dipulangkan. Drop out. Udah, kamu pulang. Qadarullah pas pulang, Bapak Ibu, pas pulang langsung keluarga perempuan menceraikan. Sekarang kalian sudah cerai, bukan suami istri lagi. Dan itu disahkan dalam agama, Pak. Selama dia tidak ngasih nafkah dan sebagainya, maka disahkan dalam agama. Kemudian talak karena suami dipenjara. Masalah lain yang terkait dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan Imam Malik dan Ahmad, adalah talak karena suami dipenjara. Karena dengan keberadaan suami di penjara, istri terancam bahaya mengingat jauh darinya. Karenanya apabila pengadilan memutuskan suami di penjara selama 3 tahun atau lebih dengan keputusan yang final dan telah dilaksanakan serta telah lewat 1 tahun atau lebih dari tanggal pelaksanaan hukuman, maka istri boleh mengajukan talak kepada hakim dengan alasan bahaya yang dialaminya karena jauh dari suami. Nah, poin ini menunjukkan begitu besarnya peran suami di sisi istri. Karena kalau tidak ada suami, istri itu akan lemah terus dia. Artinya kelemahan dia ini akan membuat banyak kehidupan dia yang tidak efektif. Daripada ini terjadi, maka lebih baik hakim memutuskan talak di antara mereka agar perempuan ini mendapatkan haknya sebagai manusia yang boleh menikah dengan pasangan yang lain. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada bab selanjutnya tentang khulu. Dalam bahasa lain talak bain sugro, walaupun mungkin nanti tidak harus talak bain sugro juga pembahasannya. Kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT bahwa kehidupan rumah tangga ini memang harus benar-benar dibangun dari dua pihak, baik suami ataupun
istri, kedua-duanya berperan dengan baik. Ketika salah satu di antara mereka perannya tidak maksimal, maka akan terjadi ketimpangan. Ketika istri suka meninggalkan rumah, dan mohon maaf ini nggak jarang kasus yang kami dapati, istri kerja, suami kerja bertahun-tahun nggak punya anak. Ya, istri kerja, suami kerja bertahun-tahun nggak punya. Memang ketemu, berhubungan mereka, tapi kualitas spermanya dan kualitas sel telurnya sudah tidak kuat. Kualitasnya sudah tidak kuat, sehingga terjadi pertemuan dan sama-sama mengeluarkan juga, tetapi akhirnya karena lemah kualitasnya tidak menghasilkan anak. Nah, makanya harus berpikir ulang. Kalau dua-duanya bubar dari rumah, suami pergi, istri pergi, nanti ada anak, yang jadi ibunya siapa? Pembantu. Akhirnya anaknya lebih sayang sama pembantu. Dalam kondisi seperti ini, Islam berpesan agar tetap bersabar dan tabah, dan menyarankan agar berusaha mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perasaan tidak suka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut, yaitu dengan perempuan. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 19. Rasulullah bersabda mengingatkan kita semua, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau terjadi ketimpangan, ketidaksukaan, maka jangan sampai satu aib itu digoreng-goreng sehingga melupakan kebaikan semua. Itu Pak ya, Bu. Kalau kita lihat ada aib pada pasangan kita, aib yang satu itu jangan digoreng-goreng sehingga membuat semua kebaikan suami, kebaikan istri sirna. Ya, maka Rasul berpesan kepada kita, janganlah seorang lelaki yang beriman membenci wanita beriman, yaitu istrinya, melainkan bila tidak menyukai sebagian karakternya, maka tetap suka dengan karakternya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kalau memang tampang istri ini, tampang suami ini, ya apa adanya, lihat yang lainnya. Maka ini yang Rasul pernah sampaikan, ada cantik, kaya, keturunan, lalu agamanya, gak jarang mungkin suami atau istri biasa-biasa saja, tetapi pernikahan mereka berkah. Kenapa? Faktor-faktornya banyak yang membuat berkah. Di antara kesabaran istri, kesungguhan suami, menjadikan kehidupan mereka terus meningkat, baik sisi perekonomiannya, kebahagiaannya, kemesraannya. Gara-gara apa? Gara-gara melihat faktor yang lain menjadi peluang untuk keberkahan tersebut. Hanya saja kebencian dapat meningkat, perselisihan semakin kuat, masalah sulit diatasi, kesabaran semakin tipis, dan fondasi-fondasi biduk rumah tangga, yaitu ketentraman, cinta kasih sayang, dan penunaian kewajiban terus terkikis, sehingga hubungan suami istri tidak mungkin lagi dipertahankan. Pada saat itulah Islam mengetengahkan satu-satunya solusi yang tidak mungkin dihindari. Jika yang tidak suka adalah suami, maka dia dapat menjatuhkan talak yang merupakan salah satu haknya, dan dia dapat menggunakannya sesuai batas-batas syar'i. Sedangkan jika yang tidak suka adalah istri, maka Islam membolehkannya melepaskan diri dari suaminya dengan khulu, yaitu istri memulangkan kembali apa yang telah diberikan suami saat pernikahan mereka sebagai pertanda putusnya hubungan mereka tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi
Setelah banyak jalan yang ditempuh, perbaikan sudah sudah ditempuh, keluarga sudah dipertemukan, musyawarah sudah dilakukan, tetapi tidak ketemu titik tengahnya, maka jalan satu-satunya adalah mengambil talak atau khulu sebagai jalan keluar. Jadi talak dan khulu ini bukan satu-satunya jalan. Kalau nggak suka talak, bukan. Ini adalah jalan terakhir setelah banyak solusi ditempuh, tidak juga mendatangkan kemaslahatan antara suami istri tersebut. Itulah yang Allah firmankan. Yang artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami dan istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Al-Baqarah 229. Apa itu khulu? Khulu yang dibenarkan Islam berasal dari ungkapan khala'a thawb, artinya melepas baju. Alasannya istri adalah pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian istri. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaianmu, pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Sedangkan pemberian istri dalam khulu disebut fida atau tebusan, karena istri menebus dirinya dengan apa yang diserahkannya kepada suami. Para ahli fikih mendefinisikan khulu sebagai talak yang dijatuhkan suami kepada istri. Jadi talaknya tetap dari suami. Khulu itu permintaannya, tolong saya dicerai, tolong saya dicerai, tolong saya dicerai. Ya udah, saya ceraikan kamu. Begitu. Jadi walaupun istri udah minta khulu, suami bilang nggak mau, maka belum putus. Ceraikan saya, nggak mau, maka belum putus. Ceraikan saya. Datang suaminya, dia peluk istrinya itu. Nggak mau katanya. Nggak jadi cerainya, nggak bisa cerai. Nah, kecuali akhirnya si istri ngadu kepada hakim, Pak Hakim, saya mau khulu. Baru di situ prosesnya akan dijalankan. Dan saya pernah sampaikan Bapak Ibu, prosesnya bisa sampai setahun 2 tahun. Proses persidangannya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istri Sabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, wahai Rasulullah, aku tidak menyukai Sabit, bukan pada akhlak maupun keagamaannya, melainkan aku takut terhadap kufur, ingkar nikmat dalam Islam. Rasulullah berkata, apakah engkau bersedia mengembalikan kebun pemberiannya? Istri Sabit berkata, ya. Maka Rasulullah berkata kepada Sabit, terimalah pengembalian kebunmu dan ceraikanlah istrimu dengan talak 1. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lafaz khulu, lafaz khulu. Para ahli fikih berpendapat khulu harus diucapkan dengan kalimat yang mengandung kata khulu atau derivasinya, atau kata yang menunjukkan artinya seperti al-mubara'ah, melepaskan diri, dan al-fidyah, tebusan. Karenanya jika tidak menggunakan kata khulu atau kata yang menunjukkan artinya, misalnya suami berkata, anti taliq fi muqabil mablagh kada wa qabiltu, engkau cerai bila membayar uang sekian dan aku menerimanya, maka menjadi talak dengan bayaran, bukan khulu. Jadi bahasa yang disampaikan itu, kalau dia kembalikan maka jatuhlah talaknya.
Ya, itulah yang disebut dengan permintaan khulu itu. Ibnu Qayyim mengomentari pendapat tersebut seperti berikut. Siapapun yang mencermati substansi dan tujuan maqasid, yaitu akad nikah, dan bukan lafaznya, akan menyimpulkan khulu sebagai pembatalan nikah atau fasakh, rusak nikahnya. Apapun lafaznya yang digunakan termasuk lafaz talak. Kemudian tebusan atau iwad dalam khulu. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa khulu adalah menghapus kepemilikan nikah dengan membayar sejumlah harta yang sudah diberikan laki-laki kepada suami, kepada istri. Dengan demikian tebusan merupakan bagian yang fundamental dalam konsep khulu. Kalau si perempuan, saya minta ditalak, kembalikan yang sudah saya berikan kepadamu sebagiannya. Si perempuan bilang nggak mau, maka nggak jadi. Khulu'nya nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena syarat dari khulu itu adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh si istri, terlepas si suami menerimanya atau tidak. Saya kembalikan mahar saya ini kepada kamu, silakan diambil, tolong ceraikan saya. Lalu si laki-laki bilang, saya ceraikan kamu, ini ambil aja untuk kamu, saya nggak mau lagi. Baru sah, nggak apa-apa, sah. Ceraikan saya, nggak ada apa-apa, nggak ngasih tebusan apapun. Maka si suami walaupun dibilang saya ceraikan kamu kena khulu, maka tidak sah khulunya, karena tidak ada bukti pengembalian dana tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alasan dibolehkannya khulu. Yang pertama, khulu dibolehkan jika ada alasan yang membenarkannya. Misalnya suami memiliki cacat fisik, atau perangainya buruk, atau tidak menunaikan hak istri, atau istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah jika terus hidup bersamanya, seperti keharusan mendampingi dan mempergaulinya dengan baik, seperti pesan teks dalam Al-Quran. Karenanya jika tidak ada alasan yang membenarkannya, maka khulu tidak bisa dilakukan, bahkan haram hukumnya. Sebagaimana terungkap dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, wanita yang mencari-cari alasan khulu adalah termasuk wanita-wanita munafik. Sebagian ulama memandang hukumnya adalah makruh. Karena Rasul pernah bilang begini, Bapak Ibu, takutlah kalian kepada wanita la'inah. Wanita la'inah ini istri yang tidak pernah pandai bersyukur terhadap keberadaan suaminya. Walaupun suaminya sudah menunaikan haknya, tapi kalau ketemu sama temannya, suamiku itu begini, suamiku begini, ngomongnya luar biasa. Padahal suaminya adalah orang yang baik. Maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan termasuk jadi wanita-wanita yang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di antara alasan khulu adalah khulu berdasarkan keridhaan suami dan istri. Khulu dilakukan berdasarkan keridhaan suami dan istri. Jika tidak ada keridhaan dari keduanya, maka hakim mesti menekankan suami agar menerima khulu. Karena Sabit dan istrinya bersama-sama mengadukan perkara mereka kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menekankan Sabit agar menerima pengembalian kebunnya secara mutlak seperti dinyatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Artinya kalau suaminya tidak ridho, maka tidak ada khulu di sana. Kemudian khulu karena ketidakcocokan istri, dan ini cukup menjadi alasan khulu. Asy-Syaukani mengatakan, berdasarkan teks hadis-hadis dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwa ketidakcocokan dari pihak istri sudah cukup menjadi alasan khulu. Tapi menurut Ibnul Munzir, khulu tidak boleh dilakukan kecuali jika kedua belah pihak
merasa tidak cocok. Misalnya ketika ketika melamar baik-baik saja, nggak ada masalah. Lah ketika pernikahan, mohon maaf ini kan banyak kasus tuh, saling suap menyuap, gitu ya, saling suap menyuap. Ternyata suaminya nyuapnya kasar. Dilihat mantan perempuan, nggak suka mereka, maka ketidaksukaan ini bisa menjadi bekal untuk khuluk, walaupun sudah akad nikah, atau bahkan baru pun sudah akad nikah. Bahkan nggak jarang terjadi ada laki-laki yang sangat ringan tangan, nempeleng suami istrinya, nempeleng perempuan, sehingga ini menjadi alasan kuat pihak perempuan tidak suka dengan laki-laki. Kemudian haram menyakiti istri untuk memancing khulu. Misalnya ada laki-laki yang ya tidak pandai bersyukur mungkin, kemudian mau ganti istri, ya, mau istri dua nggak sanggup, cocoknya diganti, ya, maka dia mancing-mancing istrinya dalam arti negatif, ya, memfitnah, mencaci istrinya sampai istrinya nangis dan sebagainya, sakit hati. Maka dalam hal ini, ketika hal tersebut dilakukan sengaja, bukan karena ada dasar sesuatu yang dibolehkan dalam agama, maka perbuatan ini atau khulu ini haram dilakukan. Kemudian khulu boleh dilakukan ketika suci ataupun haid. Khulu boleh dilakukan pada masa suci ataupun haid dan tidak terikat dengan waktu tertentu. Pasalnya Allah SWT menyatakan secara mutlak tanpa ikatan waktu tertentu. Allah berfirman, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Rasulullah SAW juga memutuskan khulu secara mutlak kepada istri Sabit bin Qais tanpa lebih dulu menyelidiki atau bertanya lebih detail tentang kondisi dirinya. Padahal haid dalam kondisi seperti ini bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita buka beberapa sesi tanya jawab untuk pendalaman materi. Persilakan. Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan. Seorang istri sudah ditalak 1 atau 2 bahkan 3, kok masih tinggal satu rumah, itu hukumnya bagaimana? Nah, tadi kalau kita merujuk pada agama, maka kalau terjadi perceraian 1-2 memang tidak boleh keluar rumah. Laki-laki bilang saya talak kamu, rujuk, kemudian diulangin lagi talak 2, maka talak 1 dan 2 ini tidak boleh pulang, tidak boleh keluar rumah. Nah, tetapi talak 3 ini ketentuannya akan kuat jika beberapa syaratnya dipenuhi. Kita dengar dulu azan sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau untuk talak 3, memang ini para ulama sepakat harus ada saksinya. Jadi kalau ada laki-laki bilang talak 3, saya talak kamu 3, nggak ada saksinya, maka talak itu belum jatuh. Sebagian para ulama mengatakan talak itu persis seperti pernikahan. Sebagaimana itu perempuan dinikahi dengan adanya saksi-saksi, maka talak juga harus ada yang menyaksikannya. Artinya kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu 3 kali, 3, dia ulangin, walaupun jatuh talak 3, maka talak itu belum akan boleh dinyatakan sah sebelum ada saksi yang melihatnya, kalau merujuk pada Islam, atau yang kedua merujuk pada undang-undang Indonesia selama hakim belum ngetok palu perceraian mereka. Nah, itu yang yang saya pahami dari literatur yang ada. Kemudian bila melakukan hubungan syar'i, suami istri itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau talak 1, 2 ya masih halal. Saya talak kamu. Ternyata setengah jam kemudian nggak kuat, dek, mohon maaf lah dek, nggak kuat saya dek, katanya gitu. Nggak apa-apa, langsung rujuk, boleh. 1, 2. Tapi kalau 3 nggak boleh lagi. Sudah statusnya bukan lagi suami istri. Kalau mereka berhubungan, maka hubungannya haram. Mohon maaf, persis seperti orang yang berzina, persis seperti laki-laki perempuan yang bukan muhrim berzina, yang belum nikah berzina, sama dengan itu. Nah, itu kalau kita mengambil hukum talak 3 tadi itu. Tapi kalau talak 3-nya masih sebatas saya dan kamu, saya talak kamu, nggak ada yang menyaksikan, maka mereka masih boleh bergaul. Kenapa? Karena pandangan syar'i belum bisa dikatakan sah kalau nggak ada saksinya. Begitu ya Bu ya. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ada wanita yang sudah khulu, suaminya tidak datang. Gimana Pak? Iya. Jadi memang prosedur agama kita ini pengadilan agama Indonesia, ketika istri mengajukan khulu, dari pengadilan akan memanggil suami. Panggilan 1 nggak datang, 2 dikirimkan, nggak datang 3 dikirimkan. Yang ketiga bilang, kalau Anda tidak datang, maka hakim akan memutuskan. Nah, ternyata ketiga tidak datang, hakim boleh ketok palu, kalian sudah bercerai, langsung dikeluarkan akta cerainya. Maka sudah keluar akta cerai, sahlah mereka bukan suami istri, tapi masih dalam koridor masih boleh rujuk. Walau sifat talaknya bain sugro, masih boleh rujuk, tapi dengan akad yang baru. Berbeda kalau seandainya suami mengajukan ke pengadilan, saya mau ceraikan istri saya udah nggak mau lagi hidup sama dia, karena udah berkali-kali udah saya sampaikan ini. Nah, kemudian sama pemerintah akan diberikan 2 alternatif. 1, memang cerai total, atau cerai dengan rujuk. Begitu. Tapi biasanya kalau udah sampai pengadilan, cerainya udah langsung 3 atau bain sugro. Gitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Baik, begitu dulu Bapak Ibu kajiannya pada
hari ini. Semoga memberikan ilmu kepada kita dan bisa mawas diri. Insya Allah mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini peluangnya mungkin tidak terlalu besar. Tetapi anak-anak kita yang tidak paham tentang pernikahan ini, ya, saya kemarin diundang untuk mengisi pembekalan pranikah. Saya sampaikan sama mereka, saya bahagia dipanggil kemari. Kenapa? Artinya pranikah itu menjelang pernikahan, pihak si laki-laki, pihak si suami, istri, calon istri minta supaya diberi bekal. Bekal ini beda dengan khutbah nikah. Khutbah nikah berapa lama disampaikan? Ustadz, jangan sampai lebih dari 10 menit ya. Ngapain? Pembekalannya 10 menit gak cukup. Itu. Ini dipanggil pranikah, bagus. Saya bilang ini bagus sekali. Kalau bisa jangan sekali, 2 kali, 3 kali. Karena paketnya 4-5 kali itu sudah cukup memberikan bekal. Sayangnya di Kemenak ada tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga ini Bapak Ibu menjadi bekal. Baik pernikahan itu, bekal itu adalah sebelum pernikahan, saat pernikahan, bahkan setelah pernikahan. Kita diberikan rambu-rambunya kepada anak-anak kita dan semoga menjadi bekal untuk kita semua. Menyempurnakan pertemuan ini, sama-sama kita membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.